Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional, yang beranggotakan 1. Endher Dahlia Nura Adilah, yang kedua ada Aprilia Devita Maharani, yang ketiga ada Tiara Nurul Utami, yang keempat ada Dinina Zawinajah, yang kelima ada Rahma Audina Alkansa, dan yang terakhir ada Ifrilia Umi Hasanah. Terima kasih teman-teman, silahkan menonton dan disimak ya teman-teman. A. Pengertian sistem pendidikan. Sistem adalah suatu perangkat yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional itu sendiri artinya satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. B. Tujuan dan fungsi. Tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Visi misi sistem pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi 1. Mengupayakan peluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Jalur pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal yang disebut juga dengan pendidikan persekolahan yang sudah tidak asing lagi kita dengar yaitu
A. Pendidikan dasar, sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah sanawiyah atau MTS. B. Pendidikan menengah, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari pemerintah untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjadi warga negara. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contoh pendidikan non-formal yaitu A. Lembaga kursus, B. Lembaga penelitian, C. Lembaga belajar, D. Pusat kegiatan belajar masyarakat. 3. Pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. E. Sistem pendidikan Indonesia saat ini. Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung mengeksploitasi peserta didik. Indikator yang digunakan pun cenderung menggunakan indikator kepintaran. Sehingga secara nilai rapot maupun ijazah tidak serta-merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah kencangnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Nah, bagaimana sistem pendidikan Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitivitas terhadap lingkungan hidup yang krisis sumber-sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditunjukkan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumber daya alam serta kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. F. Sistem pendidikan yang seharusnya terjadi. Pada dasarnya, sebuah sistem pendidikan dibuat untuk mempermudah pendidikan itu sendiri. Tapi kenyataannya sekarang sistem yang ada saat ini terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadaan. Indikasi itu muncul bukan hanya karena sistem pendidikan yang ada saat ini tidak baik, melainkan oknum-oknum yang menjalankan sistem tersebut yang kualitasnya belum merata dan sama baiknya. Jadi seharusnya sistem pendidikan di Indonesia itu sistem yang bersifat objektif dalam berbagai aspek, atau dalam hal ini sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian setelah sistem itu secara objektif atau orang-orang yang menjalankan sistem itu harus berkualitas, sehingga terciptalah sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan kemudian menciptakan kondisi yang baik pula. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pasal-pasal yang menyangkut sistem pendidikan nasional. Pasal 23. 1. Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta. 2.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri. Pasal 24. Setiap peserta didik pada suatu pendidikan mempunyai hak-hak berikut. 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. 3. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 4. Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki. 5. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 6. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Mendap 7. Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyerang cacat. Pasal 25. 1. Setiap peserta didik berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku. 3. Menghormati tenaga kependidikan. 4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri. Pasal 26. Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Jadi, kesimpulannya, sistem pendidikan adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa. Meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demografis, historis, dan kultur berciri khas. Jenjang pendidikan diawali dengan jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupaya prasyarat untuk mengikuti pendidikan menengah yang diselenggarakan di SLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Thank you.